Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan Bapak mendoakan kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa melihat slide-slide video yang Bapak berikan untuk pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak ingatkan sekali lagi, marilah kita di masa pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya, sehingga kita terhindar dari wabah corona yang melanda negeri kita ini. Baiklah anak-anakku semua sekaliannya, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu kelas 5 tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Yang pertama, tujuan pembelajaran Bapak yang Bapak sampaikan pada hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat menyebut alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, kamu dapat melihat gambar apakah yang Bapak sampaikan ini? Oke, kamu sudah tentu paham. Nama hewan yang ada di atas yaitu berupa kelinci. Kelinci, mengapa kelinci bisa bergerak dan melompat dengan lincah? Tentu kamu sudah mengetahui adanya kaki yang bisa menggerakkan hewan kelinci tersebut. Baiklah, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Itu contohnya manusia berjalan, memegang, berlari dan sebagainya. Ciri-ciri organ gerak hewan dan manusia, yang pertama bergerak, berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, organ gerak berguna untuk berlari, melompat, dan memegang, memanjat dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan oleh manusia dan hewan hampir sama, yaitu berupa pasif. Yang kedua, alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Yang kedua, aktif, yaitu alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak ini membentuk suatu sistem gerak disebut dengan sistem gerak. Baiklah anak-anakku sekalian, tulang. Alat gerak berupa tulang yaitu disebut dengan alat gerak pasif, karena tulang tidak dapat bergerak sendirinya. Tanpa adanya alat gerak pasif yang dipengaruhi oleh tulang, pada manusia dan hewan akan diam dan tidak membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran penting dalam sistem gerak manusia dan hewan. Yang kedua, otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuat dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang akan bergerak, maka otot tersebut akan bergerak beserta tulang tersebut bergerak. Jadi itulah alat gerak yang ada pada manusia, yaitu berupa alat gerak aktif dan pasif. Baiklah anakku sekalian, setelah kamu tadi mendengarkan penjelasan Bapak tentang sistem gerak, maka pada kesempatan ini mari kita masuki tentang apa yang kalian ketahui tentang ide pokok. Ide pokok merupakan sebuah dasar gagasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama yang terdapat di awal, di akhir, dan awal dan akhir. Kalimat yang terdapat di awal disebut dengan deduktif, sedangkan kalimat terdapat di akhir disebut induktif. Dan kalimat yang terdapat di awal dan di akhir paragraf disebut dengan kalimat campuran. Sedangkan selanjutnya kalimat pengembang atau penjelas merupakan rincian
informasi yang mendukung dari sebuah ide pokok dalam sebuah paragraf. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Bapak akan berikan tugas kita pada hari ini, yaitu tema 1 September 1 bulan 1 halaman 3, yaitu tugasnya temukanlah ide pokok dan garis bawahilah kalimat yang mengembang tentang organ gerak hewan dan manusia. Demikianlah yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mencermati dan melihat tugas-tugas yang telah Bapak beri Bapak. Mudah-mudahan dengan ridha Allah kamu tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.